Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Di video kali ini kita akan bahas soal Gitcoin. Ini di request oleh salah satu viewers di channel ini dari Bang Jandrikapa. Katanya minta dibahas soal GTC atau Gitcoin. Ini adalah project apa? Kalau kita lihat dari informasinya, Gitcoin ini saat ini itu diperdagangkan di kisaran Rp32.000. Dia ada di peringkat 248 di CMC. Untuk supply maksimum itu nggak ada supply maksimumnya. Dan supply total yang saat ini yang sudah beredar itu sekitar 100 juta token. Ini adalah token infrastruktur, penyedia layanan infrastruktur untuk Web3. Ya, dia juga bisa dibilang memiliki teknologi dan jaringan yang terbuka dan mendorong bidang sumber terbuka. Ini juga bisa digunakan untuk pembuatan dan juga pengadaan DAO atau Decentralized Autonomous. Itu kalau kita lihat dari segi fundamentalnya. Sementara prospek dari koin ini ya dia sebagai penyedia infrastruktur. Untuk token ini bisa kita cek di Etherscan. Kalau kita lihat dari kepemilikan token ini belakangan untuk mereka punya barang itu banyak disimpan di Gitcoin time lock. Ini sepertinya dalam kondisi posisi terlock ya, terkunci. Mungkin ada yang teman-teman yang staking project ini, terus juga ada di Treasury Investor, ini juga masih dalam kondisi terkunci sepertinya. Sisanya dia diperdagangkan di Binance dan juga ada wallet-wallet lain yang menyimpan project ini teman-teman. Jadi buat mereka yang masuk ke project ini itu cenderung sepertinya mereka pada staking ya atau di lock untuk projectnya. Karena dia adalah layanan infrastruktur, jadi kalau kita lihat dia dari segi tweet yang mereka selalu tulis, yang mereka selalu buat di Twitter, itu lebih banyak berbicara soal ya siapa yang mau melakukan pendanaan masuk ke project mereka. Mereka akan fasilitasi hal tersebut. Karena kalau kita main langsung ke websitenya, ini ya, Gitcoin itu dimulai dari 2017. Ini pertama kali mereka mulai. Terus ya mereka bikin funding paper, eh, kertas buat pendanaan atau surat buat pendanaan. Mereka bisa diprogram dan launch di beberapa aplikasi. Ini Uniswap, kemudian OP, Optimism, dan kawan-kawannya. Terus sudah sekitar 50 juta yang didistribusikan, teman-teman. Nah, ini kalau kita mau masuk ke pendanaan itu kita bisa masuk di sini. I want to get funding for my project. Teman-teman yang mau buat project itu teman-teman bisa cari pendanaan di sini, cari investor di sini. Jadi mereka adalah platform penyedia layanan saja. Itu. Jadi itu sih project yang mereka bikin dan kalau dari news sendiri nggak terlalu gimana-gimana ya, nggak ada news yang terbaru yang mungkin bisa bikin harganya atau dapat sentimen sedikit buat naik. Untuk jangka pendek sepertinya belum belum ada teman-teman untuk news dari GTC. Kalau kita lihat dari harga GTC pertama kali listing di Binance itu dia di 21 Juni 2021 dan ya posisinya sekarang cenderung mengalami tren penurunan. Penurunan berarti dia listingnya waktu bear market dan proses penurunannya pun saat ini masih cenderung banyak market maker yang masuk. Kalau melihat posisi yang seperti ini, kita bagi teman-teman yang mau masuk sebaiknya sih ditunda dulu sepertinya. Kenapa begitu? Karena kita melihat posisi dari GTC sendiri dia masih berada di level resistance-nya, yaitu di kisaran $2. Mungkin akan lebih menarik kalau teman-teman bisa dapat harga yang sedikit lebih murah. Contohnya di 1,4. Ini mungkin menjadi area yang cukup menarik untuk kita perhatikan, teman-teman. Let's say kalau nanti dia turun sampai level sana, teman-teman ada yang mau atau melihat project ini bagus, teman-teman mau beli ya bisa beli di area-area tersebut. Atau opsi lain ya bisa ditunggu di 1,69. Itu juga bisa menjadi opsi yang menarik buat sekarang. Tapi kalau menurut saya teman-teman balik lagi harus riset sendiri. Jangan berdasarkan analisa ini saja. Karena kalau kita lihat dari progresnya, pergerakan dari GTC ini cenderung
agak volatile kalau kita lihat ya, volatile sekali. Bahkan penurunan yang terjadi pada GTC ini pasti mampu bikin teman-teman kayak dagdikduk. Ini sekali turun dia bisa 26%. Tapi kalau giliran dia naik, ya lumayan kenaikannya itu bisa berapa? 36%. Jadi itulah teman-teman harus pintar-pintar cari posisi entry kalau mau masuk di project-project seperti ini. Kalau untuk segi pergerakan harga di time frame yang kecil 4 jam, kita pakai indikator bantuan RSI. Dilihat dari prosesnya, dari RSI ini udah waktunya buat koreksi terlebih dahulu sih buat GTC sendiri, dan kalau dia memang dapat possibility buat koreksi ya moga bisa ke 1,7 atau 1,69, atau lebih baik lagi kalau bisa ke 1,4. Itu mungkin area yang bagus buat masuk. Jadi buat GTC ya gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Sementara ya progres daripada market masih cenderung agak slowing down, tapi kita masih tetap pantau sih market, siapa tahu ada momentum buat masuk yang cukup ideal. Jadi gitu aja Bang Jandri, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.